Jangan nyanyi aja yang jelas. Nah, ini menjelaskan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus jelas juga. Benar apa yang dikatakan oleh kedua majelis panel tadi, tidak perlu mengulang identitas yang ada di depan, tapi sebagai warga negara, apa kerugiannya atau potensi kerugiannya, itu yang harus dijelaskan. Jangan nyanyi aja yang jelas. Nah, ini menjelaskan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus jelas juga. Benar apa yang dikatakan oleh kedua majelis panel tadi, tidak perlu mengulang identitas yang ada di depan, tapi sebagai warga negara, apa kerugiannya atau potensi kerugiannya, itu yang harus dijelaskan. Nah, itu soal legal standing. Nah, setelah lewat legal standing, alasan-alasan permohonan. Ini tadi yang nomor 28, kan ada tuh pendahuluan yang panjang banget itu. Nah, itu sudah, nggak usah, digabung saja ke substansi. Sebab tidak ada di dalam struktur kita yang di PMK 2 itu, ini ada pendahuluan dulu baru masuk ke sini. Nah, kalau itu dianggap penting, masukkan ke substansi permohonan. Nah, itu satu. Yang kedua, yang paling kami tunggu sebetulnya adalah mengapa norma-norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1 itu. Nah, itu harus dijelaskan. Ditunjukkan kepada kami mengapa itu bertentangan dengan konstitusi. Sebab yang kami nilai itu adalah pertentangannya itu. Nah, untuk menjelaskan ada pertentangan itu, kuasa pemohon harus mengemukakan misalnya secara teori begini, secara praktek begini, lalu mengambil perbandingan di negara lain, begini loh, kalau mau menggunakan ciptaan orang lain untuk pertunjukan. Apakah mempunyai masuk kategori blanket atau apa, itu harus dijelaskan. Ini kan ribut-ribut ini baru kedengaran akhir-akhir ini kan, padahal undang-undangnya sudah lama ini. Jadi membawa ke sini menjadi lebih clear. Nah, tolong itu dijelaskan di alasan-alasan permohonan. Sehingga nanti misalnya, kalau kami menganggap ini permohonan layak, memenuhi syarat-syarat formil tadi, lalu kami mau mendalami, ini permohonan akan dikirim ke Presiden dan DPR. Kenapa? Presiden dan DPR nanti akan menjelaskan mengapa norma ini dirumuskan begini. Jadi kalau tidak dijelaskan pertentangannya, Presiden dan DPR mau menjelaskan apa? Nah, itu pentingnya dikemukakan. Nah, kami nanti bertiga tambah 6 hakim konstitusi yang lain memutuskan ini, memperdebatkan dulu. Mulai dari ini kewenangan mahkamah atau tidak. Kalau lolos di situ, ini para pemohon memiliki legal standing atau tidak. Kalau memiliki legal standing, ini substansinya cukup kita putus tanpa perlu pleno atau tidak. Nah, itu diperdebatkan. Kalau misalnya semuanya mengatakan, ini kita sudah paham ini, nggak perlu ke pleno. Nah, ini naskahnya kita putus sendiri tanpa mendengarkan pembentuk undang-undang. Tapi kalau kami merasa perlu pendalaman, maka ini akan diminta nanti DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang menjelaskan norma-norma yang diuji. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau yang kita minta, yang kita persoalkan tidak jelas, apa yang mau diterangkan oleh orang lain? Jangan nyanyi aja yang jelas. Nah, ini menjelaskan permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus jelas juga. Nah, yang terakhir, soal petitum. Ini apakah yang diinginkan oleh para pemohon itu menghapus keseluruhan norma atau memaknainya? Harus clear. Kalau menghapus keseluruhan norma, jelas menyatakan pasal ini dalam undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Plak, titik. Itu artinya semua norma dihapuskan. Dinyatakan inkonstitusional. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.